2 Masehi, Nabi itu orang Arab memakai marhaban. Ya Nabi salam. Ini Ramadan, ini disebutkan juga marhaban. Rupanya juga kalau kita lihat kamus bahasa Indonesia, marhaban itu juga sudah menjadi bahasa Indonesia berehab. Rehab itu pokoknya kalau ada rumah, ada pondok pesantren, ada madrasah, ada sekolah, mau direhab. Nah, itu biasanya pakai kata rehab, itu marhaban. Jadi dari berbagai literatur yang kita baca, Ramadan ini adalah tempat untuk rehabilitasi. Barangkali ada ya bulan-bulan pembersihan. Ramadan sendiri dari kata ar-ramdu yaitu membakar atau menghancurkan. Jadi semoga Ramadan penuh yang kita jalankan pada hari ini, pada bulan ini akan menghancurkan atau membakar dosa-dosa kita. Yang kedua yaitu Ramadan Karim. Dulu Barack Obama ketika mengucapkan selamat Ramadan, beliau memakai kata Ramadan Karim, bukan marhaban ya Ramadan. Ramadan Karim ini, Karim itu sangat dekat dengan kita. Bahkan Al-Quran juga disebut Al-Quranu Al-Karim. Kata Karim itu kalau kita baca Toshihiko Izuzu, salah seorang ahli tafsir dari kelahiran Jepang, beliau menulis buku Ethical Religious Concept in the Quran. Itu kata Karim itu bermakna mulia. Dia bisa juga bermakna dermawan. Ya. Jadi kata Karim ini murah hati itu terjadi pada orang Arab. Jadi Arab Badui itu biasanya magalak matuanah. Jadi kalau ada tamu datang, apapun yang dia miliki itu pasti dia persembahkan kepada tamu-tamunya. Ya, jadi saya pikir semua suku-suku di Indonesia, suku Bugis terutama juga melakukan hal yang sama. Matuanah. Kemudian suku Arab itu Badui juga memiliki asyaja'ah, keberanian. Karena mereka hidup di gurun pasir, jauh dari kota, tentu keberanian itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Kemudian kesetiaan, ya kesetiaan ini juga penting sekali. Jadi Ramadan Karim adalah Ramadan yang dimana tempat kita untuk berderma, ya seperti zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Next. Nah, ini ada seorang wartawan awalnya awalnya beragama Yahudi, tetapi karena dia melakukan perjalanan luar biasa, mengarungi gurun pasir di Mekah, dan dia mencatat seluruh pengalaman-pengalaman sukacita dan pahitnya mengarungi gurun pasir di Timur Tengah, dan akhirnya beliau mencatat buku itu dalam membukukannya The Road to Mekah, dan Level Ways ini menjadi Islam dan berubah nama menjadi Muhammad Asad. Ini gara-gara beliau mendapatkan kemurahan hati orang Arab Badui. Di suatu malam beliau melakukan perjalanan yang sangat melelahkan, dan akhirnya beliau singgah di sebuah gubuk kecil, dan ketika tengah malam yang mendengarkan ada kambing yang dipotong, dan malam itu beliau sangat lahap. Pagi harinya karena malamnya ada badai gurun, dan gubuk itu pun rubuh. Tetapi besok paginya dia bercerita dengan yang punya gubuk, semalam itu kok saya mendengarkan kambing mengembe, kambing lainnya mana? Dia bilang ya semalam ya kambing saya cuma satu, ya yang kita makan bersama tadi malam itu adalah satu-satunya milik saya, kekayaan saya. Louis bertanya, lah kalau hanya satu-satunya kenapa Anda memotongnya untuk saya? Dia bilang itulah ajaran
yang diajarkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau terheran-heran, terkagum-kagum, dan ternyata Islam yang diajarkan di sana, di Barat, atau di media-media Barat yang sering dia dengarkan, dia baca, berbeda dengan Islam praktek-praktek Arab Badui yang sangat murah hati, sangat dermawan. Dan dari situlah beliau bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan buku ini ditulis sangat hebat dan itu mempengaruhi dunia, menjadi The Road to Mekah. Sesungguhnya judul itu The Road to Islam. Beliau menyebut The Road to Mekah, perjalanan menuju ke Mekah. Inilah Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu harus bergandengan dengan karim, murah hati, mawasah, ya kira-kira bahasa Indonesia. Jadi gagal tuh maseke, ya kok ramalangi. Baik, next. Ini ada hadis yang saya harus luruskan, dan ini sering sekali kita dengarkan penceramah para ya ustadz-ustadz kita menyampaikan ini, bahwa ada sebuah riwayat yang riwayat itu selalu disandarkan kepada Nabi. Kira-kira maknanya, kami adalah umat yang tidak makan kecuali lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Nah, rupanya ini adalah sungguhnya bukan hadis. Saya sudah cek dalam kitab Ar-Rahmah fi Tibbi wal Hikmah, itu kitabnya Jalaluddin As-Suyuti, dan juga sudah ditegaskan oleh Profesor Mustafa Ali Yaqub almarhum, seorang ahli hadis kenamaan di Indonesia, dan beliau adalah muridnya Mustafa Azami, seorang besar di bidang hadis. Dan itu bukan hadis rupanya, itu adalah pernyataan dokter dari Sudan. Jadi ketika seorang raja bertanya kepada ahli-ahli, dikisahkan di situ bagaimana supaya dia tidak sakit, bagaimana, jadi hanya resepnya adalah dia harus makan sebelum lapar dan harus berhenti sebelum kenyang. Ini sungguhnya bukan hadis, ini adalah riwayat dari dokter Sudan. Dan terlepas dari makna yang dikandung itu adalah sangat baik, tetapi ini kita harus clearkan bahwa itu sebuah bukan hadis, tapi sebuah riwayat dari dokter dari Sudan. Bapak Ibu, kalau kita memakai konsep ini, teori ini adalah sangat bagus. Bahkan adalah salah satu hadis bahwa kalau kita makan sulson lit'ahi, sulson li syarabihi, wa sulson li nafsihi, atau sulson li nafsihi, sulson li syarabihi, wa li ta'amihi, wa sulson li syarabihi. Jadi iro buah-buahnya perut kita ini harus dibagi tiga, sepertiga untuk nafas, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum. Biasanya 3 rup itu apa aja. Ini bertentangan dengan resep Nabi dan bertentangan dengan kedokteran. Next. Ini saya harus belajar lagi tadi sore, karena ini mengenai puasa, kan selalu kita dengarkan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya harus membaca buku ini. Ya, ini buku ditulis oleh ini orientalis Pak Salomo Gitten, menulis buku Studies in Islamic History and Institution. Jadi buku ini banyak menjelaskan tentang sejarah awal Islam. Pas saya baca-baca lagi karena saya diminta ceramah oleh Profesor Awal. Jadi ini pada halaman 93 itu bercerita tentang bagaimana sejarah puasa dalam Islam. Ternyata memang puasa dalam Islam itu sangat memberi makna sangat luar biasa, dan itu juga bersinggungan dengan umat-umat terdahulu seperti Nasrani dan Yahudi. Situ beliau menjelaskan bahwa seluruh ritme kehidupan Arab pra-Islam itu diatur berdasarkan bulan-bulan suci. Bulan-bulan suci, tidak boleh berperang, tidak boleh balas darah,
kesukaan-kesukaan Arab Badui harus dilarang pada bulan-bulan suci itu, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ditambah lagi dengan Ramadan. Jadi pada masa itu struktur Arab itu ditentukan pada bulan-bulan ini. Jadi ada hal tertentu yang tidak boleh terjadi, yaitu perang tadi, balas darah. Jadi umpamanya kalau ada satu anggota kabilah, anggota suku yang dibunuh oleh seseorang, itu tidak boleh balas darah pada bulan-bulan 4 ini. Jadi itu yang menarik dalam catatan Studies in Islamic History dan Institution oleh Gritton. Yang kedua, beliau juga berpendapat dulu, jadi pada masa sebelum datangnya Islam, itu bulan Rajab itu sangat mulia juga. Dan itu ada umat Islam yang juga berpuasa pada bulan Rajab dan berpuasa pada bulan Ramadan. Ini luar biasa orang saleh ini. Tetapi ketika Umar bin Khattab, Umar itu melarang untuk melakukan puasa pada bulan Rajab sekaligus pada bulan Ramadan. Jadi beliau mengatakan Rajab should not be like Ramadan. Bulan Rajab itu berbeda dengan bulan Ramadan. Next. Nah, rupanya pada masa sebelum datangnya Islam itu Nabi sudah mempraktikkan tahanus. Tahanus ini sebagai yang menjauhi dosa. Karena pada masa itu orang Arab itu banyak sekali, ya mohon maaf. Jadi orang Arab, orang Buis bilang benak ya, megala benak tuh jahiliyah. Sehingga Nabi bertahanus. Nabi meninggalkan kota, lalu bertahanus di Gua Hira, dan rupanya tradisi tahanus ini menurut Gayton itu juga tradisi di Yahudi. Jadi kalau di Yahudi itu sebagai tradisi ya private prayers, ya. Ibadah tertentu, ibadah sangat personal. Kemudian di Islam juga berdekatan dengan tradisi puasa Islam, itu tradisi Yahudi mirip dekat-dekat. Jadi orang-orang saleh Yahudi juga melakukan puasa Senin Kamis. Nah, itu. Ini ada dalam buku The Oxford Dictionary of Jewish Religion, halaman 251. Andre Muller, ini ada bukunya. Ini disertasi yang bicara tentang bagaimana berpuasa bagi orang-orang Jawa, ditulis pada halaman 11. Jadi Bapak Ibu, dari semua agama yang saya baca, itu yang dekat-dekat dengan puasa dengan ini adalah Yahudi. Kalau Kristen agak jauh, udah Hindu juga begitu. Jadi yang dekat tradisinya dalam kaitan yang puasa adalah Yahudi. Next. Lagi, ya. Nah ini menarik sekali, Bapak Ibu kalau belum punya, ini bagus sekali. Ini buku yang sangat komprehensif, yang sangat utuh, ensiklopedis. Di sini banyak sekali informasi yang terkait dengan Ramadan. Awalnya buku ini berjudul disertasi Ramadan in Java, The Joy and Jihad of Ritual Fasting tahun 2015, dan orangnya ini kuliah di UNJ Yogyakarta, dah lama sekali, bahkan istrinya orang Indonesia. Dan inilah buku yang sangat direkomendasikan untuk melihat bagaimana praktek-praktek ajaran ritual puasa bagi terutama orang Jawa dan Indonesia pada umumnya. Beliau seorang antropolog dan menarik sekali catatan-catatan beliau mengenai Ramadan. Kalau belum membaca bisa dicari di internet. Kalau sudah membaca berarti alhamdulillah, terima kasih. Tapi inilah buku yang menurut saya sangat komprehensif. Bisa kita baca ulang, anak-anak kita juga bisa, anak-anak muda bisa membacanya, karena di sini banyak sekali tradisi-tradisi Jawa, tradisi ritual nyekar, selamatan, bulan rua, berbuka dengan kolak, kontroversi hisab ruqyah, sholat taraweh, sholat id, dan sebagainya. Itu dicatat dengan sangat detail dan beliau terpartisipasi. Jadi dalam menulis disertasi ini, beliau itu langsung ketemu orangnya, langsung ke masjid,
dan berpartisipan. Jadi makanya sangat otentik catatan-catatan etnografinya. Ada hal yang menarik sekali pada catatan beliau mengatakan tidak ada lebaran tanpa mudik, tidak ada Ramadan tanpa taraweh. Saya pikir kalau yang ungkapan kedua itu tidak ada masalah, tapi yang pertama ini tidak ada lebaran tanpa mudik. Saya pikir teorinya sudah tidak berlaku karena sekarang ini ternyata kita dilarang mudik. Jadi mungkin inilah hari lebaran Idul Fitri yang kita tidak mudik. Ada corona belum turun. Next. Ini Bapak-bapak yang saya muliakan, ini dalam buku ini juga saya baca pada halaman pertama, pada halaman awal, bahwa suatu hari Rasulullah SAW secara metaforis menyuruh salah seorang istrinya untuk secara terus-menerus mengetuk pintu surga. Lalu ketika ditanya, dengan apa aku mengetuk pintu surga? Dengan lapar, dengan rasa lapar, jawab Nabi SAW. Jadi kita ini Bapak Ibu yang saya muliakan, setiap hari Ramadan adalah kita berlapar dan haus, itu sesungguhnya kita setiap hari mengetuk-ngetuk pintu surga. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dengan sangat hati-hati beliau mengatakan as-saumu nisfus sabr. Puasa itu setengah dari kesabaran. Jadi bagaimana rasanya kita mempersiapkan sahur, terutama ibu-ibu, luar biasa kesabarannya. Lalu beliau mengatakan lagi, as-sabru minal iman. Sabar itu nisful iman, paruh daripada iman. Jadi yang membuat kita bertahan lapar dan haus, yang membuat kita masih mau setiap malam, dini hari, bangun tidur, itu adalah kesabaran dan keimanan. Tanpa itu saya pikir kita akan berat melaksanakan ibadah suci Ramadan. Next. Ini Pak, Bapak Ibu yang saya muliakan, Al-Quran, ya kita ini tadarus Al-Quran. Saya mohon meskipun secara ritual, ya kata Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ghazali mengisahkan Imam Ahmad bin Hambal, Pak Imam Ahmad bin Hambal pernah bertanya kepada Tuhan, bagaimana manusia bisa dekat denganmu ya Tuhan? Tuhan menjawab dengan firman-Ku, yakni Al-Quran. Ahmad bin Hambal bertanya lagi, dengan memahami maknanya atau tanpa memahaminya? Baik dengan memahami maknanya maupun tidak memahami, jawab Tuhan. Jadi sungguhnya Ramadan ini bukan hanya puasa, tapi bagaimana kita dekat dengan Al-Quran, bisa memahaminya dan tidak memahaminya. Tetapi dengan kata tadarus Al-Quran, semoga saja kita meningkatkan membacanya, dan kalau perlu sambil kita baca, sambil kita mengambil terjemah Al-Quran di Departemen Agama. Departemen Agama itu Kementerian Agama sudah 4 kali merevisi terjemahan. Sekarang ini semakin bagus terjemahannya. Meskipun kita baca satu ayat Al-Quran dan memahami maknanya, itu tilawah itu membaca, tadarus itu ada objek memahaminya. Makanya madrasah itu disebut madrasah, karena madrasah itu bukan hanya sekedar schooling, tapi di situ ada learning. Jadi tadarus itu bukan hanya sekedar membaca, tapi ada proses pemahaman yang Pak Quraish Shihab sampaikan kepada kita. Jadi Al-Quran pada bulan suci Ramadan kita melakukan tadarus Al-Quran. Jadi Bapak-bapak yang saya muliakan, saya pernah membaca bukunya Jalaluddin Rumi, judulnya Fihi Ma Fihi. Beliau mengatakan, Bapak jangan tersinggung, Bapak Ibu, beliau mengatakan orang yang hanya berhenti membaca Al-Quran dan tidak berusaha untuk memahami makna dan maksud Al-Quran,
Jadi dia Quran itu hanya sampai di lehernya. Dia tidak bisa menikmati bagaimana manisnya roti karena dia hanya mengunyah-ngunyah dan tidak sempat memasukkan di hati. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita semakin dekat dengan Al-Quran dan kita semakin memiliki penasaran untuk mengerti makna-makna di balik Al-Quran. Tapi kalaupun tidak apa-apa. Sebagai seorang sarjana harus terus melakukan peningkatan terhadap pemahaman Al-Quran. Next. Ini Abdullah Daras dalam kitabnya An-Nabaul Azim, beliau mengatakan jika engkau membaca Al-Quran, maka tampaklah kebenaran darinya. Jika engkau mengulangi membacanya, maka tampaklah kebenaran yang berbeda dengan pembacaan yang pertama. Jika engkau mempersilakan orang lain untuk membacanya, maka nampak kebenaran yang berbeda dengan kebenaran yang engkau lihat. Al-Quran laksana mutiara yang setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda-beda. Jadi inilah pentingnya terus kita berdialog, membaca Al-Quran dengan memahami maknanya. Bapak Ibu, mumpung masih awal-awal Ramadan, semoga saja tahun sekarang ini, tahun 2021, kita mendapatkan Lailatul Qadar. Suatu hari, suatu waktu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Nabi, doa apa gerangan yang dipanjatkannya ketika ia menemukan Lailatul Qadar? Nabi bersabda, bacalah Allahumma innaka afuun, Allahumma inna nasuka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini Pak. Jadi mohon Bapak Ibu, karena ini perdebatannya panjang sekali, Lailatul Qadar itu seperti apa? Itu Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari itu ciri-ciri Lailatul Qadar. Tetapi inti dari semuanya adalah ketika kita merasakan perasaan enak, nyaman, damai, tentram, salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi kapanpun pada bulan Ramadan ini, satu malam kita merasakan kenikmatan yang tidak pernah kita rasakan, atau kita mendapatkan inspirasi, itu namanya Lailatul Qadar. Dan kita disunnahkan berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu doanya yang selalu kita baca kalau mau buka puasa. Jadi tidak minta al-fat, tapi baca al-fatihah saja. Next. Ini Bapak Ibu yang terakhir adalah buah puasa Ramadan. Jadi kalau kita baca ayatnya kan la'allakum tattaqun. Cuma yang biasa orang salah paham adalah takwa itu. Takwa itu apa? Jadi selama ini kan diterjemahkan takut kepada Allah. Padahal menurut Shizuku Izutsu, kalau kita baca Ar-Raghib al-Asfahani dalam kitab Mufrad al-Fadhil Quran, yaitu takwa itu adalah hifzu syai' mimma yu'zihi wa yadurruh. Takwa itu wiqayatun nafs, memelihara diri dari sesuatu yang bisa menyakiti dan mencelakakan kita. Itu makna dasarnya takwa, wiqayatun nafs. Wiqayatun syai' mimma yu'zihi wa yadurruh. Jadi berbeda dengan, memang kalau kata-kata Arab untuk Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa Indonesia terkadang tidak pas. Sama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Min alaq itu kan bukan segumpal darah, tapi itu ketergantungan. Tapi diterjemahkan begitu ya Indonesia yang pas. Nah, sama dengan takwa ini tidak pas itu diterjemahkan takut kepada Allah. Pun takwa terkadang adalah khauf dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu sekalian,
Ya, takwa ini banyak sekali makna-maknanya, tetapi inti yang saya ingin sampaikan ada dua kisah di sini yang saya tulis, yaitu adalah bagaimana kita menjaga diri kita dari sesuatu yang bisa mencelakakan kita. Ada dua, dulu waktu saya di pondok pesantren, ada teman saya, itu salah seorang ulama muda, orang tuanya dari Salemo, Sulawesi Selatan di Pakep. Dia bercerita bahwa orang tua saya itu menjaga dirinya, menjaga makannya dari halal. Jadi kalau lemak baca, kalau pergi selamatan kenduri di sebuah acara, pasti beliau membawa bekal. Mak bokongi, lemak baca. Lalu beliau juga selalu membiarkan sorbannya terjuntah ke bawah. Sesungguhnya itu karena beliau menutup telinganya dengan kapas. Ya. Karena beliau tidak mau mendengarkan kalimat-kalimat tidak benar, kata-kata, cerita-cerita. Masih ngegie cerita-cerita bunyok. Karena menurut beliau, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu ciri orang Islamnya baik adalah meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat. Jadi beliau tidak mau mendengarkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Dan beliau menjaga seluruh asupan makanan nutrisi masuk di tubuhnya itu dengan tidak memakan di tempat selamatan itu kenduri. Anaknya itu teman saya, itu hafal Quran teman saya. Yang kedua, ini Said Nursi, salah seorang ulama besar di Turki. Dan itu ayahnya Said Nursi hanya memberikan makanan kepada Said Nursi kecil, semua halal. Ya. Said Nursi ini ayahnya itu, jadi dia ada kambingnya. Ya. Kambing itu kalau melewati kebun-kebun orang lain, maka itu kambingnya dikasih apa? Ya, dikasih alat di mulutnya itu kambing supaya tidak makan sayur-sayuran atau rumputnya orang lain. Ya. Alhamdulillah, jadi Said Nursi ini seorang ulama besar, melahirkan karya-karya banyak sekali yang menginspirasi jutaan orang di muka bumi ini. Itu karena terlahir dari orang tua yang sangat saleh, menjaga nutrisi makanan anaknya, dan tidak pernah makan kecuali makanan yang halal. Nah, inilah buah puasa Bapak Ibu yang kami muliakan, bukan hanya makan yang punya gizi, tetapi kehalalannya harus dicek. Itulah Al-Quran. Nabi SAW dalam kitab Sahih Bukhari itu, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa amrum bainahuma mustabihat. Jadi sungguhnya ada tiga itu hukumnya sesuatu itu. Kalau tidak halal pasti haram. Tetapi masih ada antara hal dengan haram itu mustabihat, syubhat. Terutama kita pejabat ini banyak syubhatnya itu gaji atau honor. Jadi yang syubhat itu dikeluarkan, jangan juga diambil yang syubhat, apalagi yang haram. Jadi mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa menghindarkan diri kita dari hal-hal yang haram, hal-hal yang syubhat. Demikian ceramah singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sengaja saya mengambil spektrum Islam awal supaya kita bisa melihat makna-makna Islam yang lebih otentik. Nah, selama ini kalau kita membaca literatur yang sudah sangat modern, terkadang itu Islam itu sudah dibungkus-bungkus. Bungkusnya sudah sangat banyak sehingga tidak kelihatan otentisitasnya. Demikian minkum, mohon maaf kalau ada yang kurang pas. In uridu illal islaha mastata'tum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Semoga Allah memberikan manfaat ini semua dan memberi keberkahan kepada kita semua. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.